Yo, saat malam, Mamang. Selamat malam, Horas. Sore-sore sama. Gimana kabar ini? Beda, sehat? Ah, sehat-sehat, Mamang. Mantap. Kita tunggu teman-teman kita ya, masih Iya, iya, di hadir ini semua. iya. Kemarin memang Gogo mengatakan ada tugasnya kan, menyusun. Mudah-mudahan yang lain. Iya. Ah, Aku terus terang sama apa itu menyusul ya, yang lain. Iya, Aku coba. semalam agak kaget dengan penjelasan panitia gitu ya. Kaget banget. Apa ternyata mereka mintanya, "Hah, kok bicaranya panitia sejarah gitu kan? Sejarah kan kita nggak ketemu kita kemarin ya, nggak Iya, ketemu kita rupanya lain rupanya yang mereka minta ternyata nggak ya sesuai dengan apa kita. serumit itu. Tapi mereka permintaannya itu Wah, ini berputus-putus. cukup. Ya, eh, Hmm, apa namanya, arahan dari awal nggak jelas. Ke kita pun nggak jelas. Eh, mereka pun tidak ada. hmm, Tor mereka pun tidak ada. Lalu mereka hanya kirimkan data-data kepada kita. nah, Ini, itu sudah berkali-kali saya sampaikan kepada mereka, kalau begini cara kerjanya, saya tidak berani menerbitkan ke Purus, ke Indra. ya itulah jadinya kan. Hmm. Ternyata yang mereka inginkan hanya semacam data kuantitatif. Kalau itu, ya Iya, iya. gampang. Mereka hanya perlu buku godang. Buku godang berarti kan hanya berisikan data gitu ya, betul. Ya, Hanya data informasi. gitu. Iya, sekumpulan informasi ya. Yellow pages lah, Mang ya. Kalau hanya informasi aja itu kan 1 minggu, 2 minggu selesai, kelar itu. Iya, iya, Karena datanya ada di dalam. iya. Nah, kalau mau tidak mau capek sebenarnya, Iya, ini Bang. ini sudah ada ini. Sini Hmm, kalau tidak mau kita tidak mau capek, hmm, semua ini sudah ditampilkan oleh Wikipedia. hmm. Semua titik koordinatnya jemaat-jemaat ini diulas satu persatu. Iya. Ini sama Iya, titik tinggal koordinatnya. betul betul. Ini Tinggal yang buat siapa ini, Amang? Siapa yang kerjakan ya ini? si Google, Oh, gitu. si Google yang Hmm, mengerjakan ini. Semua ini dia di mana di KPA wilayahnya di Indonesia ini dia apa ini? Diurai. hmm. Lalu Berarti distrik, kita tinggal, oh udah ada ini ya. Tinggal konfirmasi lah, Mang, berarti ya. ya di distrik satu mana wilayahnya ini semua dia kasih butuh. Kantor listriknya di mana, kapan distrik satu berjumlah berapa jiwa, persiapan resort, ini semua ini lengkap ini. Lalu Iya. prosesnya ini diresmikan Proses kapan? terbaru ya. Diresmikan kapan? Ini semua ada lengkap. Sumbernya jelas ini. Iya. Ada dari Hmm. Siberia Segalinggu, ada dari Almanak di KPA, ini semua by database ini. Iya, Nah, karena almanak kita sudah online rupanya berarti Amang ya. ya, jadi mereka ambil dari sana, mereka kerjakan sesuai dengan apa yang data yang ada, mereka buat matriksnya, ini semua ini distrik khusus sama distrik satu Hmm. ini semua ini 70.000, lalu diurai satu persatu. Khusus siapa guru perlebutannya, yang mereka belum tahu ini tanggal berdiri. Iya, Nah, ini tanggal berdiri nggak ada ya. Iya. tapi secara apa namanya, statistik, matriksnya mereka sudah kasih tahu. Iya, iya. Ya. Bisa kita sunting ini sunting ya, sunting Iya, sumber Mang. ini bisa kita copy paste, ini sudah selesai 1 hari 2 hari. Tapi kan kita bayangkan kemarin yang kita susun ini sejarah. Betul, betul. Ternyata kalau untuk data kuantitatifnya, makanya saya bilang ya 2 minggu kelar ini. Mau Hmm. bentuk apa? Mau bentuk tampilan sederhana seperti yang dia bilang, atau Hmm. seperti yang tadi, tampilan yang menarik, ya menarik. Tampilannya itu nanti kan terserah kita tampilannya. Sebenarnya ada banyak sekarang
apa namanya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan kan, Canva misalnya. Iya. Mm-mm. Cuman kalau Canva ini ada keterbatasan kita, Mang. Misalnya gini, kalau Canva kan saya cukup aktif pakai Canva. Jadi gini, kalau misalnya sampai ke 127 halaman, Hmm. eh, bisa sih kita di Canva, cuman agak eh, berat ya kalau kita nanganin Canva itu ya. Makanya semalam saya tanya, bisa nggak kita terkoneksi dengan Alex Media? Nah, kalau Hmm. Alex Media kan itu kan pit- apa mitranya Gramedia, tapi kalau Alex Media itu dia nggak serumit Gramedia dan dia kalau di animasi, kalau dia bikinkan animasi atau visual yang bagus, dia desain sama cetak sama terbitan itu Alex Media gitu. Kalau Ya, bisa terkoneksi ke situ, kita kan hanya memberikan bahan, dia bisa berikan, ya. oh ini bagusnya desainnya gimana gitu. Gitu. Kalau Artinya Canva terbatas. Heeh. iya, kita hanya siapkan data kepada mereka kan. Benar, benar, benar. Kita siapkan bahan. Nanti di apalagi lah ditampilkan sama Alex Medianya gitu. Iya. Sehingga mereka nanti kan berikan kepada kita tampilan yang mereka sudah susun, lalu kita Mm-mm. tinggal setuju apa tidak. Kalau tidak setuju, udah tinggal cetak kan, bicara soal Iya, eh, iya. apanya, Dana cetaknya itu ya percetakan kan. berapa Ya, lembar, bagaimana betul, kita betul. cara gitu. Iya. Karena kalau sama Alex Media misalnya dia, jadi buku itu bukan hanya di GKPA, berarti di semua cabang Gramedia dia boleh masuk gitu kan. Misalnya dia cetak 5.000, dia cetak 10.000 gitu ya, sistem konsinyasi, kita bayar belakangan. Ya sampai Iya, sampai bisa sampai ke situ gitu pembicaraannya. iya. Misalnya kan ini Alex kan Media. mereka bisa buat gini kan. Iya, ya, ini Alex Media kayak gini animasi dia gitu. Iya. Novel-novel banyak ke Alex Media. Iya. Nah, ini kerjanya Nanti Alex Media lah nih. iya, nanti kita kasih apa, material data yang Benar, benar, kostum tampilannya benar. begini, mereka langsung cerit udah selesai. Iya, jadi kita susun, misalnya kita susun secara konsep kita susun, mereka Iya, nanti mereka pikirkan tampilan yang menarik. Nah, iya. dengan kertas konstruk yang bagus gitu. Jadi buku itu memang jadinya gini, selain daripada memang penting buat kita, juga menarik untuk disimpan. Orang kan sekarang sukanya visual ya, Mang ya. Orang nggak minat lagi dengan tulisan-tulisan gitu kan. Orang mencerna semua dengan gambar. Iya. Jadi ya, Persoalan kita sekarang ialah data kita tidak bisa 100%. iya, Cuma kalau menurut saya data kita sebenarnya kalau kita ambil dari sini ini aja kita kasih ke mereka, hanya melengkapi yang ada, ini sudah menolong. Nanti mereka kirim ke kita, sangat-sangat menolong. ya, mereka kirim ke kita nanti yang sudah ada, baru kita cek lagi kan, Iya, sehingga, Mang. sehingga kita sudah simpel, karena ini nanti kan bisa mereka olah ini kan. Iya, Berapa hari mereka misalnya membuat ini kan, ini kan seperti ini kan mereka sudah bisa buat ini cepat ini selesai. Tapi ya kita tunggu lah nanti, karena emang kami kalangan pendeta ini iya, nggak Mang. tahu lah, eh, susah untuk berpikir kerja cepat gitu ya. Jadi tunggu-tunggu gitu, Hmm. tidak mau kejar eh, tayang gitu ya. Eh, jadi akhirnya ya seperti ini, dari data yang kemarin mencapai 50% pun nggak sampai. Iya, iya, mencapai karena mikirnya udah rumit duluan gitu. Ya, Jadi karena tadi eh, sejarah yang berpikir sejarah. iya, rumit dia. Jadi Kalau hanya hanya lima puluh berpikir, persen. ya kalau hanya berpikir kuantitatif tadi, kasih Google Form, mereka isi, udah selesai kan. Sambil sambil apa namanya, sambil minum kopi dia sudah selesai. Iya, iya betul. Sambil minum selesai. Tuh. Atau ya nggak usah lah sampai ke pendeta resortnya aja. Mudah-mudahan mereka mau ya pendeta resortnya aja gitu. Iya, apalagi di media sosial sekarang kan sudah mudah mencari data, atau mencari data. Iya. Telepon, emang tanggal berapa ya kalian dimulai? Dia poin siapa dulu nomor poinnya gampang kan? Hmm.
almanak pun lengkap. Almanak Nah, kita kan juga bisa dicari gitu ya. iya. Mereka hanya melengkapi dari data almanak pun sudah gampang. Jadi tidak Iya, Bang. tidak membuka dari baru mereka. Iya, betul. Betul. Itu aja di mereka kembangkan data-data mereka. Sudah selesai. Ini itu tadi budaya kerja itu di kalangan kita para penduduk ini lemah budaya kerjanya. Jadi ya akhirnya di film surat pun nggak bisa, nggak mengerti. Ini hanya bisa bikin bank, kan sudah ada. Ini hanya Iya, ini udah bisa dikembangkan ini. iya, tinggal mereka Iya, sudah tambah, bisa dikembangkan. tambah sedikit-sedikit lagi, nih kan foto dan sebagainya. Iya. Tahun berdiri, tahun Satu parlagutan, iya, ini lengkap semua nih. Satu ya, parlagutan, satu foto, udah selesai gitu. ya. Kalau satu parlagutan, foto tanpa depan, udah cukup gitu. Udah. Sebenarnya yang tadi ini sudah ada Memang. fotonya, loh. yang yang Oh ini. iya, yang dari Google tadi ya. Udah, iya, ini sudah ada fotonya, tinggal menambah yang belum ada nih. Ini. Hmm. Kalau kita lihat nanti di breaknya per lagutan, Oh iya, ini kan, masing-masing ada fotonya nih, iya. ada fotonya. Iya, Sampingnya itu sudah ada foto. iya, betul, betul. Hmm. Jadi tinggal hanya mana yang belum ada fotonya, ya Minta. kita Jadi kita lengkapi. kalau begitu Google ini nggak usah kita share ke semuanya. Bagi yang belum lengkap aja lah ini emang ya kalau begini caranya kan. Iya, ini kan udah ada Eh, foto-foto per lagutan ini kan, misalnya Spirok, iya, ini ini udah ada. Cibadoar. Cibadoar, Ini yang Taraja, zaman dulu, ini yang Cibadoar dulu, ya, iya. ini Raja udah ada. Dua Bondar, Heeh, C, ini udah Bapak ada. Padang, Par, Cipogu, iya. kan sudah ada nih. Ciwalkia ini juga hampir klop ini. Jadi yang belum, misalnya ini di sini, kalau misalnya resort Simonosot ini kan yang belum ada, ini Simonosot sudah, Simangambat sudah, Galanggang sudah, Sinawan sudah, Deparang sudah. Berarti ini Simaninggit sama Padang Mandailing. Ini aja kita kejar, dia kerjakan. Sama Galanggang. Ya. Sehingga selesai nih barang ini. Jadi sekarang sebenarnya yang menurutku yang perlu disusun gini, kan mereka mau tahu, nggak cuma mereka sih, aku rasa jemaat juga perlu tahu dari nol sampai sekarang itu pertumbuhannya gimana. Artinya Ya, kita harus nanti mulai dari siapa duluan yang di apa ini ya didirikan gereja yang paling pertama-tama dulu setelah yang 23 itu mana yang duluan gitu kan. Ya, kalau kita berdasarkan tanggal artinya runutnya tanggal berarti kita nggak runut berdasarkan distrik gitu ya, nggak runut berdasarkan resort mana yang mau. Mungkin dari situ kita dari diskusi nanti emang ya kalau mau ya, tahu perkembangan kita harus harus ngikutin itulah, ngikutin almanak. Siapa ya, duluan gitu. Yang dua puluh ya, tiga itu setelah 23 berikutnya siapa yang duluan gitu. Gereja-gereja mana yang bertumbuh gitu ya. Sepanjang periode-periode itu ya. Makanya waktu ya, itu aku usulkan di grup seandainya kita bikin dalam waktu kurun 10 tahun, 10 tahun artinya 10 10 10 10 berarti 5 bab lah itu gitu kan. 10 10 hmm, 10 5 bab lah itu. Disitulah mungkin ada sedikit entah dinamika apa yang terjadi di situ, keterangan distrik, keterangan resort. Jadi ya, yang manalah mau kita tampilkan. Daripada dia kayak buku godang gitu ya, distrik satu sekian perlaku, distrik 2 itu kan hanya sebuah informasi gitu. ya, Tetapi semangat semangat dinamika pertumbuhan kan nggak dapat. Sementara kita itu kan terusnya kita ada pertumbuhan. Kita lihat buktinya 2016 masuk Renstra kan gitu kan hmm, itu kan pertumbuhan itu kan ya, pertumbuhan dari sisi manajemen sisi pengolahan makanya aku usulkan di grup gimana kalau dibikin itu 10 10 10 gitu ya 10 tahun pertama masihlah pergumulan lah HKA membentuk organisasi memperkenalkan ada perjanjian kita sudah mulai dikenal 10 tahun pertama itu ya 10 tahun hmm, kedua sudah mulai rame ada gereja-gereja dan 10 tahun yang kelima sekarang sudah mulai pos-pos PI sudah mulai berjalan banyak gitu ya. Nah, itu hmm, kan kelihatan kalau kita belah-belah berdasarkan 10 tahun itu gitu. ya, Berdasarkan almanak gitu ya. Yang mana lah?
supaya apa ya, supaya ada artinya juga gitu ya, daripada buku Godang hanya distrik satu ini perlu kota, distrik dua mau dibawa kemana juga buku itu ya Bang ya. Ya, Kayak itu kayak apa kalau gitu dan untuk apa gitu kan. kita per tahun kita breakdown, itu akan kita lihat nanti Iya Bang. di periode manakah kita, ya, atau di tahun Iya manakah Bang. kita menghadirkan pertumbuhan jemaah yang tertinggi. Setelah Betul, dari sini bisa sekalian. Dari sini kan nampak sebenarnya. Artinya kan Amang juga sedang mempersiapkan Renstra periode kedua ya kan Amang. Saya rasa dari ya, sini juga itu, nanti bisa banyak yang ketiga Amang ya. Renstra ya, yang ketiga. Nah, tahap ketiga kan berarti dari sini banyak nanti bisa poin-poin yang bisa dibawa ke dalam muatan Renstra itu gitu. Menurutku ya, banyak lah. Ini kan kali mendayung 2-3 pulau terlampau ini namun sekarang. nah itu nanti kalau misalnya per tahun atau per dekade kita mau Ya, tampil, per dekade ya. itu akan kita lihat nanti grafik pertumbuhan itu grafiknya bagaimana. Karena misalnya ya, ini, kita tunjukkan dulu grafiknya, entah. Karena memang data itu tidak pernah kita lihat, sehingga teman-teman pendeta ini tidak melihat apa namanya grafik di GKPI itu bagaimana. Hmm, Misalnya iya, ini, coba kita lihat ini grafiknya. iya. Ini Pertumbuhan dah ini. Ini, tumbuhan. iya, iya. Ini di buku visi misi kan emang ya? Ya, ini Iya. tahun 75 hanya 6 persen, 78 Mm-mm. Iya, terus 78 terus. sampai dia 2015 waktu itu data ini. Iya, Jadi sampai dia terlihat 2015. sampai di 174 jemaat itu kelihatan ya, gitu. Iya, iya, Dengan jemaatnya gitu kan. Itu iya. grafiknya. Artinya Nah, jemaat ya itu secara signifikan itu bertumbuh bertumbuh. 1975 sampai 1995. Iya, 10 tahun pertama itu ya bertumbuh gitu. Ya, Ah, ini yang puncaknya kita sebenarnya di tahun ini. mm, Iya, Setelah itu kita iya. mendatar, terkesan menurun ini. Baru naik lagi sedikit Hmm, dan hari setelah itu stagnan, stagnan kita begini. hmm. Itu Tetapi dari sisi gereja dia bertambah ya, dari sisi bangunan dia bertambah gitu kan emang kita. Dari ya, sisi tapi muncul muncul gereja-gereja baru. Artinya eh, art- tapi secara positif Amang ya, walaupun misalnya jemaat secara keseluruhan tidak bertambah, tapi dengan dibangunnya gereja, ada hmm, jemaat yang tertampung gitu. Artinya dengan adanya gereja baru, jemaat itu bertahan jumlahnya. iya, Seandainya nggak ada gereja, nurun dia. hmm, Tapi dengan adanya gereja, jumlah itu tetap kan. iya. Artinya nanti itulah data itulah nanti kita akan sampaikan ke jemaat sehingga mereka sadar bahwa rupanya di KPI itu tahun-tahun sekiannya bertambah, tahun-tahun ini nggak ada. Karena itu mari kita mulai lagi kan Iya, itu, iya, sehingga ada reborn. Jadi GKPA reborn, iya, dia iya. katakan tadi ke arah baru, Mm-mm. arahnya kemana lagi ini, Iya, reborn iya. kemana gitu. Iya, Kalau tidak ada data yang kita tampil, iya, mereka tidak bisa reborn. Karena kalau iya, iya. data itu dia menaik terus, berarti kan masih hidup. Tapi kalau data itu dia menurun, berarti kan close, gereja tutup. Iya, Makanya betul. visi misi mengatakan melihat keadaan di KPI yang hampir menurun ke close itu, maka kita harus menaikkan lagi, apa namanya, increase ya, supaya apa, di KPI dengan mati. Dengan cara apa itu kan visinya gereja yang unggul melayani. Jadi kalau tidak unggul, gereja di KPI tidak maju, tidak tidak apa namanya, tidak hidup lagi, tidak reborn gitu, Stuck, stuck, stuck stagnan gitu. dia. Iya, iya. Itu. Udah datang Amang Precious. Malam, Mamang. Itulah mungkin kita bisa sama-sama apa ya? Kita mau ambil, kita mulai dari mana gitu, Amang ya? Kita apakah ambil
hanya distrik satu begitu ya. Hmm. Kita ambil per periode ya per 10 tahun gitu kan. Per 10 tahun apa aja perkumpulan setelah 10 tahun pertama itu. Ya, supaya kita ada data yang kita lihat. Kalau misalnya nanti seperti data alam itu kita tampilkan, orang Nggak nggak kelihatan tahu. apa-apa. Iya, Ya. nggak ada yang bisa dibaca, hanya melihat oh ada perjalanan. Tetapi apa yang bisa pelajaran apa yang kita bisa ambil dari dari perjalanan itu nggak dapat dia, nggak dapat. Hmm. Sehingga nanti kalau dengan membaca buku itu, sadarlah jemaat, waduh, berarti kami ini sudah timur sekarang, kan gitu. Iya, iya. Karena itu sebenarnya berbahaya ya, berbahaya dari sisi ekonomi. Ketika gereja bertambah, tapi jemaat tidak bertambah, artinya pemasukan sama, pengeluaran Pengeluaran, bertambah. ya, karena Itu apa namanya, artinya. kos apa namanya, maintenance-nya, Betul, benar-benar. Kan maintenance. itu artinya bang. Kalau stagnan itu berarti pengeluarannya bertambah, dan pemasukannya berkurang. Itu Kurang. dia. Makanya sebenarnya kita lah para pendeta ini harus berpikir tambah jemaat, tambah resort, tambah distrik, harus tambah gitu. Ya harus ada pertambahan. Iya. Tadi saya di sini udah menggagas 2026 itu ke depan tambah 2 resort di sini, tambah satu perlaguan di sini. Iya, Sudah iya. kita bentuk tim ini, minggu depan kami akan serma resort, kita angkat tim, meningkatkan resort dan menambah jemaat. Kalau tidak begitu, kemana pendeta ini kita tempatkan ini? Tidak ada lagi. Harus tambah Hmm. jemaat, tambah resort supaya mereka punya lahan pelayanan. Kalau tidak, diperbantukan semua nanti ini. Iya ya, yang diperbantukan itu ya betul juga ya. Kemana mau pergi ya? Mana itu dikasih? Diperbantukan terus kan, sayang. Dia full time tapi diperbantukan, dan guru perlebutan non pendeta yang menjadi atasannya. Itu kan dari segi manajemen gereja. Gak benar. Elisa si Hombil misalnya Tanjung Anom, atasannya si Tua Jakob. Dia full time, digaji GKPA. Gimana mau maju? Kalau begitu cara berpikirnya, harusnya dia tempatkan guru perlebutan di situ sekaligus. Dia yang mengelola, memanajemen, mengembangkan, memikirkan GKPA supaya maju, supaya bertambah, supaya berkembang. Ini manajemennya tidak pas. Itu Harus apakah memang sistemnya seperti itu atau kayak mana, Bang? Itu ada kebijakan sistem, atau gimana? ada Memang sistemnya sistem, begitu. Jadi ada jadi sistem. oh, Sistem kita adalah pendeta diperbantukan. oh gitu. Jadi Diperbantukan. kapan kapan dia boleh aktif? Ya, kalau pimpinan menggantikan dia menjadi SK baru, SK-nya Oh, jadi guru perlebutan, berarti dia lah pemimpin di sana. oh gitu. Selama dia diperbantukan, dia tidak punya kemampuan untuk decision maker di sana. Dia hanya pegawai di KPA yang ditempatkan di Tanjung Anom, yang tidak punya power untuk mengelola manajemen gereja di sana. Berapa lama dia diperbantukan kalau gitu, Bang? Ya tergantung pimpinan. Evaluasi lah gitu ya, evaluasi mereka. Ya, ya itu kebijakan pimpinan. Oh, Yang tahu yang membuat skatan mereka oh iya. kemana yang dibawakan, mereka yang menentukan. Jadi kebijakannya di sana. Jadi kita harus berpikir terus bagaimana Mm. percepatan pengembangan di KPA ini terjadi. Kalau tidak, ya begini aja terus. Tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan jemaat, tidak ada perkembangan resort, tidak ada perkembangan distrik. Ini tidak ada terus. Tadi kosnya besar, tambah pendeta, Iya, tapi pemasukan tidak ada. ya, Jadi pendeta gajinya terus membludak, pemasukan tidak banyak. Akhirnya itu kolaps. iya. Jadi kalau tidak ada kita pikirkan bertambah jemaat itu, bagaimana tambah kolektornya, tambah persembahannya. Hmm.
apalagi ada konflik pindah lagi, konflik pindah lagi. Ya, gereja sudah ada, maintenance-nya pasti, tapi jemaatnya pindah. Keluarlah ke dana kita kan. Ya. Harus kerja. Kalau ya, ya. Kalau kita lihat gereja-gereja karismatik itu emang ya mereka berani buka ibadah tuh 5 kali gitu ya. Ya, mereka tidak peduli jemaat mana dia. Ya betul. Yang Buka penting dia siapkan kualitas khotbah yang menggugah, menyentuh. Udah, musik bagus, dah buka dia. peduli dia mendaftar atau tidak terdaftar. Yang peduli dia kantongmu pindah ke kantong saya kan. Manajemen gerejanya begitu. Kalau di Iya. kita diundang ke sana misalnya, ibadah pertama tidak mampu memasukkan 5 juta, Mm-mm. bulan berikutnya nggak dipanggil kita. Hmm, itu Itu, pula ya. itu manajemen gereja mereka. Tapi kalau kita khotbah, mampu memindahkan dompet jemaat yang hadir itu ke kantong persembahan, lah sampai 6 juta misalnya, wah minggu depan dijadwal kita situ rutin. Gitu ya, aku baru tahu nih ya. Gitu sistemnya mereka ya. Oh iyalah, karena mereka sewa kan hotel atau mall di atas Ya. sana. 1 minggu 10 juta. Kalau tidak mampu satu kali ibadah 10 juta, bangkrut lah. Itu sistemnya. Jadi mereka tidak pernah tanya, mau daftar enggak? Enggak peduli. Yang Peduli. penting uangmu itu pindah ke sini kan. Gimana caranya? Pendeta itulah yang harus punya harisma, memindahkan isi dompet itu ke persembahan. Kita kalau pendeta bah tentang uang, ini belum jemaat apa? Nah, saya tengok dengan di tahun kan. Akhirnya tidak pindah-pindah jemaah kantong yang di kantong jemaat itu ke persembahan. Dibuat persembahan bulanan. Ya, asal ada kan. Itu. Karena ketika kita membicara tentang persembahan bulanan, dibilang orang lagi, ya, kalau Kevin gitu, dibilang Kevin itu. Soal kebutuhan meningkat terus. Listrik, sekarang sudah punya wifi, apalagi air, transport, sebagainya. Itu harus di apa namanya, di manajemen lagi. Wah ini kawan-kawan ini, amang preses, biar ke dono be. Eh, Aku coba nabi anak kadang lagi. Tadi udah gambar tuh sih. Aida ateo Eh, dulu, gelap. Ini dulu. asli asli nggak ada. Nah asli dalam gambar ku bah. Komputer udah mungkin nah. Enggak tadi ada, Bang. Nah kita dong dong. Iya ini 2 kali ada. hilang total. Nih, Oh, pun geser-geser nih sama non, nah Nah geser. iya, ini, Nah, kelihatan. kena emang aku mau musik. Nah, ini kelihatan. kelihatan. Kan lagi hilang dia itu, ha. Hilang kan? Oh berarti time-nya itu Pak. Time, Time nah. waktu nah dong do ya, sekian detik close kameranya. Oh kamera ya. Ya, sekian detik. Jadi dibuat melalui atau terbuka itu kameranya kan. Oh iya ya. Coba coba. Kameranya di settingan kamera. Ini kita bu, yang permisi kemarin hanya aman Google. Ya kita pada belum satu-satu. Kalau sejarah Perlegutan Medan Barat udah dapat ya, Mang ya? Udah, Udah dikasih ya? Udah dapat ya Perlegutan Medan Barat ya? udah dikasih. Cuma tadi itu tadi ketimpangan seperti kemarin itu. Di Lembar 70 halaman. Surabaya setengah halaman. Jadi nanti kalau kita tampilkan itu, Nggak imbang. ya nggak seimbang dia. Kalau kita Tuh. mau press misalnya 1 halaman di lembar itu kan, namanya sejarah mana bisa dipres? Itu kan terpotong nanti Hmm. segmen-segmen yang
penting. Menurut kita itu Iya, penting, tidak penting. Bagi orang lain penting itu. iya, iya. Soal nama itu, soal Betul. peristiwa. Jadi sejarah nggak bisa kita potong. Sejarah itu kita bentangkan. Entah berapa halaman itu. Cuma itu tadi karena ketidakmampuan mereka menulis sejarah, tidak ada pelatihan menulis sejarah. Dia hanya menulis itu yang setengah halaman itu. Di situ persoalannya. Kan harusnya dimulai dulu. Kalau 2003 ini kita mulai menulis sejarah ini kan, kita dibentuk di situ, kita mulai melatih simpul-simpul guru perlamutan minimal menulis sejarah. Apa langkah-langkah menulis sejarah? Supaya mereka tahu tentu itu mereka berlatih atau kita buat latihan. Iya. Baru menulis sejarah mereka. Kalau sekarang dengan waktu 2 bulan ini kita mau paksa, wah, Nggak, aduh, nggak dapat lama. debatable nanti itu berdebat terus berdebat. Pasti, pasti. Akhirnya jadi apa kan? Jadi apa namanya? Bumerang lah. Gitu. Gitu. Jadi kalau seperti ini yang mereka minta kemarin buku gudang hanya menampilkan data, sudah salah kan? Kalau Iya, misalnya Bang. data mereka tidak masuk tidak apa-apa, berarti kosong kan? Kalaupun nanti salah Mhm. tanggal, revisi kan itu, karena tidak kita sebut sejarah utuh gitu. Betul, Bang. Hanya tanggal berdiri, tanggal Jokowi, sentua guru perlaburan pertama, baru Hmm. keadaan sekarang udah selesai. Ya, apa kita tambah lokasi mungkin Ya, ya sama pas, jumlah jemaat saat ini iya, gitu ya. ya, ini saya berarti kan informatoris ya. Informatoris gitu. Ya. Jadi bukan debatable. Iya, betul, betul, Kalau Bang. dia merasa salah informasinya, perbaiki. Kapan Perbaiki itu? betul. 5 tahun yang akan datang lah setelah 5 tahun kan? Kan itu. Iya, Karena betul, nggak betul. mungkin tiap tahun kita kerjakan ini. Iya, betul. Karena ini Tuh, momentum. Ini momentum. ya. Ini harus kita gunakan. Eh, ini momentum nggak pas pula dia startingnya ya kepepet yang nggak jauh hari ya. Kalau di Renstar yang kita susun, 2023 ini harusnya mulai dikerjakan secara ini. Jadi memang belum pernah dibentuk timnya ya. Belum. Ya kan Kelupaan. SK, ya mungkin itulah. Nggak tahu lah. SK-nya baru Maret kemarin, kan April kemarin, tahun ini. Padahal Jadi, sudah diingatkan tim Restra di Sinode kerja kemarin kan, hal-hal apa udah. aja yang tertinggal, Iya, apa yang harus dikejar gitu kan. Tapi enggak iya. juga ya. Iya, Terlalu jadi, sibuk mereka. Iya emang ya. Orang sibuk sibuk, sibuk ya pakai parlagutan. Jadi nggak ada guna pendeta resotnya lagi. Nggak bisa juga aku apa Mang Bah, apanya ini, kameranya ini. Iya. Pakai handphone aja, Mang. Tuker ke HP. Pakai aja lah dua-dua ya. bisa. Bisa juga. Karena nanti ada apa kan nggak nampak. Kalau di handphone kan nggak nampak nanti kalau muncul layar apa. Oh iya iya, Mang. Betul, betul. Mana kawan-kawan kita ini? Oh, Amang Edu udah masuk. Ya, udah masuk. Yang kan udah masuk. Iya, Mang. Baru selesai ini tadi pertemuan yang sama Inang Bormarpau. Ya, ya. Mantap pertemuannya, Mang. Iya, Mang. Sudah kita bayarkan yang 125 itu, Mang. Oh, 125 ya. Sudah selesai. Tuhan. Iya, ya. Mantap. Luar biasa. Berarti Berapa udah lagi bisa. utang kita, Mang? Iya, Mang. Berapa lagi utang kita? Kalau dibayar tadi 125, tinggal sedikit lagi tuh ya. Kemarin kan sudah bayar. Tinggal 50 lagi, Mang, yang kita belum bayar ke ini. Yang masih belum kita lunasi lah 50 juta lagi. Ini. Berarti sudah bisa pesta bangunan sekaligus nanti itu. Kenapa, Mang? Sudah bisa sekali lagi pesta bangunan kan. Sekaligus. Iya, kita kalau dari ininya kan
kemarin yang kita dihitung itu tok Porsat masih 42% gitu. Jadi kalau seandainya datang pun nanti nambah sekitar 20% lagi, diharapkan akhir tahun ini sudah bisa dilunasi Mang yang 50-nya lagi gitu. Itu yang kemarin kita bahas Mang. Hmm. Oh iyalah. Kalau itu kan berarti nanti sisanya yang datang kemudian sudah bisa kita bangun kan pelan-pelan. Iya, iya Mang. Hmm. Kan tadi juga diingatkan juga sama Inang Hartini itu Hmm. mengenai yang 50 juta dari Bupati itu kan, tapi dia hanya berbentuk bank. Jadi itulah mau dibangun pondasinya dulu. Ya. Itulah yang mau kita kerjakan sekarang ini Mang. Kalau ada bahan dari bupati udah kita mainkan aja pondasinya kan. Ya, itu yang mau diproses sekarang, Bang. Pembangunan untuk pondasinya kayak ini, supaya bisa dipakai yang dari Bupati itu. Hmm. Iyalah. Ini berarti hanya beberapa orang lagi yang menemani ya. Iya, Bang. Waktu telepon dulu. Julianto. Emang Julianto di Medan atau di luar kota nih? Apa, Bang? Emang Julianto. Apa? Emang Julianto Siregar. Iya, belum ada. Tadi saya ada buat, Mang, Hmm. yang untuk apa namanya? Untuk Parlagutan Medan Barat. Tadi saya ada Hmm. buat. Saya share di grup aja emang karena saya kan kebetulan pakai handphone nih, saya nggak bisa share. Oke, boleh. Saya kirim ke grup biar nanti ini ya, Mang. Kalau ada mau ditambahin nanti bisa sama-sama kita bahas untuk ditambahin, Mang. Oke, baik Abang. Tadi Abang tidak ikut sama Abang Julianto waktu ke rumah yang apa itu? Kartini. Udah mulai kerja ini Abang Julianto. Wah, gak diangkat. Hmm. Iya. Ini mungkin di jalan kedua. Gak diangkat juga. Oh, udah jadi keluar sama Edward tadi ya? Mungkin sinyal kali Hmm. ya Ya, keluar sendiri, keluar lagi emang itu. Iya. terlempar. Aku jadi pakai HP sama apa ini, sama handphone, sama komputer.
Kalau bilang orang sudah biru itu laptopnya katanya. Ya, laptop minta ganti. Aduh, aku handphoneku yang masih lem biru ini minta lem biru. Belum ada. Dia nanya, bentar lagi lah. Eh, Mungkin sambil menunggu Amang Julianto, ya mengapa Amang Edward masuk untuk mengirimkan tadi ada kan dia kirim contoh dari Medan Barat kan. Eh, Nanti yang perlu kita sepakati seperti yang kita bilang tadi, karena Ibu tadi kan bincang, data kuantitatif yang akan kita tampilkan nanti tidak sama lah dengan yang ditampilkan di Lamana. Kalau dalam Lamana itu kan dia sistemnya per distrik. Iya, Kalau per distrik nanti tidak kita lihat eh, apa namanya pertumbuhan jemaat itu secara dekade ya, per dekade. Nah, per dekade kita buat ya per 10 tahun, per 10 tahun. Lalu kalau kita tampilkan nanti datanya per dekade, kamu teman-teman di periode di tahun berapa lah, dekade mana lah dia pertumbuhan jemaat yang signifikan. Dan bagaimana kondisi saat ini, dekade 10 tahun belakangan ini menuju yang 50 tahun. Berarti tahun ke-40 dulu ya, sampai tahun ke-50, 10 tahun ini bagaimana? Apakah signifikan atau tidak? Kalau tidak berarti dengan usia tahun kemandirian yang kita rayakan sekarang dengan data kuantitatif itu, maka kita perlu membakar semangat jemaat untuk reborn, bangkit lagi ya, bangkit untuk kembali melahirkan jemaat-jemaat baru. Jadi artinya periode 2026-2031 di tahun inovasi dari visi misi harus ada nanti semangat membangun kembali GKPA, membangun kejayaan GKPA dulu. Sudah terjadi ya, dari 10.000 tahun 75 dia bisa 95 29.000. Itu lompatan yang jauh. Lalu 95 ke 2005 hanya tambah 1.000 jemaat, ya 30.000. Itu kan lompatan yang cukup rendah ya dibanding periode-periode tahun-tahun sebelumnya. Nah itu maksudnya tadi kami bicarakan supaya bukan datanya per distrik, tapi datanya tampilannya per kuantitatif. Jadi tidak kita bagi nanti distriknya. Misalnya jemaat yang tumbuh pasca Panjaion 1975-1985, tahun 76 gereja ABCD, 77, 78 sampai ke 86. Sehingga kita ke 75 ke 85. Nah, baru 86 lagi ke 85 ke 95. 95 lalu ke 95 2005. Nah, itu nanti kita lihat. Sehingga kita lihatlah di fase atau di tahapan manakah kita berjaya. Lalu kita belajar dari tahun itu mengapa ada pertumbuhan yang signifikan di situ. Kita lahirkanlah kembali, itulah reborn tadi. Kita lahirkanlah kembali semangat itu di tahun ke-51 sampai ke-60. Itu refleksi-refleksi yang akan kita hadirkan dari buku itu, dari data kuantitatif itu. Kira-kira begitu nanti. Amang Gogo sudah bisa dikirim Amang contohnya itu. Sudah ada di grup tadi, Amang. Data Parlagutan Medan Barat tadi. Oh Sudah ada sudah tadi. di oh ya baru masuk. Di KPA. Oke, ini ya. Ini contoh nanti data yang akan kita minta diisi kembali oleh
para apa namanya, para pendeta resort. Jadi ada pertama ini ada eh, foto ya, foto dari foto ini nanti eh, kita mulailah datanya kapan berdiri ini, kemudian dia masuk resort apa, baru distrik mana, baru diopoi kapan ini oleh siapa. Kalau ini kalau kita lihat nanti di pintu depan itu sebelah kiri waktu masuk gereja itu, nanti kita lihat di situ yang apanya itu mengopoinya Allah pendeta Kending S. Harahap. Nanti pas sebelah kiri itu. Baru di guru perlagutannya sekretaris bendahara. Baru yang pelayannya ini nanti diisi, lalu sekarang dan majelisnya. Oke, kira-kira seperti ini apa namanya, data isiannya. Sehingga nanti ini kita isi per tahun ini kan tahun 77. Sehingga nanti kita kelompok kalau nanti gereja yang lahir 77 itu gereja mana. Baru kita lihat nanti kalau sudah tahun 77 ini, kita lihat bulannya. Ini supaya dia alfabetika kronologis. Sehingga nanti yang pertama tahun 77 itu siapa? Bulan Januari, Februari, sampai Desember. Sehingga kita tahu pertumbuhan jemaat itu dengan menit waktu kronologisnya. Nah, kira-kira isiannya ini sudah cocok ini atau masih ada tambahan? Kira-kira. Kalau menurut saya Bang ya nggak usah sampai seluruh Parkobas itulah gitu ya, yang ini aja Iya. leadernya aja ya. Hmm. Sama jam ibadah penting karena itu informasi. Ya, Dengan betul. ya itu ini informasi nih jam ibadah. Jadi Hmm. kalau yang lain-lain nggak usah guru parlagutan itu PHP-nya itu ya. PHP aja Hanya lah gitu. PHP aja ya. PHP doang ya. PHP aja. Artinya ini nanti kita Ini nggak usah lagi ya. gunting lainnya. Ya, kayak mana Amang Proses. Hmm. Ini udah dicatat Tuhan lah ini gitu. Iya, memang saya juga tadi bikinnya ini, cuman kan ini mengacu kepada rapat kita semalam memang ya, yang Iya, dibilang iya, Mang Indra kan, supaya iya, dimasukkan itu. Memang kalau dimasukkan mungkin terlalu banyak juga yang mau ditampilkan iya, gitu ya, kalau iya, menurut saya. Karena nanti kalau dipercetakan ini, kalau kita tampilkan isi 2 lembar ini, iya. Itu kalau kita. sudah dilihat, Iya. Kalau penjernihan lebih banyak lagi nih. makanya ini kita cut. Lalu nanti misalnya kalau kita cut ini, dia bisa 1 lembar nanti ini. Apalagi nanti sudah diedit Iya. pakai editan tampilan layout percetakan, ini baru 1 lembar nanti. Bagaimana kalau hanya guru parlagutan saja kita buat? Bisa juga. Hmm. Hanya guru parlagutan setiap tahun, setiap periodenya. Oh, Gimana? Cuma kalau apa kayak PH lah, mereka ini PH-nya kan PHP kan. iya. PHP. Kayaknya satu paket sih ya PHP gitu karena mereka inilah yang sinergi eh, mengelola gereja kan. Iya. Kalau nanti kita buat guru perlagutannya lagi, berarti tampilannya panjang lagi. Iya. Iya. Pula ya. Tahun ketiga hampir sama juga nanti dengan ini. Kalau ikut tahun-tahunnya itu apa namanya guru perlagutan per tahun itu kita tampilkan gitu. Nggak semua punya. Iya. Ada satu kulihat yang bagus sekali gerejanya. Ada foto-foto guru parlagutannya yang dekat Parosorat itu sebelum Parosorat apa ya? Gereja Janji apa itu? Jadi Yang sebelum Parosorat sana, Mang. Oh, antara Padang Padang Matinggi itu ya?
Tapi di Iya. gereja lama ada ditempelnya di gereja yang lama ada tuh guru parlagutan mereka dari pertama gitu. Ya, Ada ya. fotonya bagus. Padang Matinggi itu. Padang Mating gitu ya, Bang. Itu sih. Nah, tadi ada saya tunjukkan tadi sama itu data yang kalau kita mau lihat di apa namanya di internet ya. Ini mereka buat seperti ini. Ini. Cuma dia ini kan per distrik, baru per resort, baru per perlagutan. Nah, ini kalau data ini, distrik kalau mendealing wilayahnya mana ini dia buat. Baru jemaat, dia jelaskan jemaatnya berapa, jiwanya berapa, baru dia tampilkan resortnya begini, sampai ini jiwanya, baru dia suntik dia breakdown lagi tuh resort-resortnya. Kalau dia breakdown resort, dia buat lagi perlagutan-perlagutannya sampai sentuhannya ini. Kalau berdirinya belum dia isi karena dia tidak dapat datanya ya. Nah, di sebagian perlagutan sudah ada fotonya. Ini misalnya di bawah itu. Ini sudah ada fotonya. Strip 2, Sipiro, Bedoar, Raja. Ini ada. Sudah ada foto-fotonya di Bondar dan sebagainya. Yang pokoknya ini kan kerjanya Google ini. Google yang menyusun ini. Dari data-data yang kita kirim ke metadata ke internet ya. Distrik 3 misalnya ini. Kapan berdirinya ini diresmikan 12 Maret 95 ini juga prosesnya siapa, pendetanya berapa ini, lalu dia kones ada satu, itu dia tampil totalnya ini di breakdown itu. Nah, ini di data internet yang mereka buat ya. Tentu kita tidak tadi sudah katakan tidak akan mengikuti model ini karena ini kan model almanak. Tapi yang mau kita ikuti nanti ialah per dekade. Dekade itu per 10 tahun. Sehingga kita mau tampilkan data yang tahun 76 berapa perlagutan bertumbuh. Tahun 77 berapa perlagutan. Tapi data itu modelnya begini. Nah, per tahun itu dia modelnya isiannya seperti ini. Dia hanya menyampaikan GKPA ini berdiri, kemudian alamatnya, masuk ke distrik mana atau resort mana, dia poin kapan oleh siapa, baru guru perlagutan PHP pertama sekian, baru statistik sekarang, ya sekian, baru siapa disusunan PHP sekarang, sehingga informasinya hanya cukup sampai di situ. Baru tadi ini jam ibadah, sehingga ketika orang baca nanti dia pergi misalnya ke Medan, dia tahu jam berapa perlagutan Medan Barat beribadah berapa kali itu supaya dia bisa ikut ibadah ini. Kira-kira bagaimana ini namanya? Apakah kita setuju tadi ini poin ini kita hapus, lalu yang ada hanya yang ini saja ini. Nah, kemudian nanti apa namanya? Kita kirim nanti ke semua perlagutan ini atau guru atau resort sehingga mereka isi lagi. Atau kalau datanya sudah ada, kita ngisi. Karena kan mereka sudah kirim datanya ke kita ini. Kita isi. Bagi yang belum, kita tanya pendeta resortnya. Jemput bola lah istilahnya. Kira-kira bagaimana Aminan? Tapi dia tadi sepakatkan kita di datanya per dekade. Bukan per resort atau per distrik. Supaya kita lihat angka-angka pertumbuhan jemaat tadi. Bagaimana? Sepakat kita begitu ya? Mana lebih cepat, lebih sulit Mang? Kita buat per dekade dia atau per resort? Kalau per resort sebenarnya sudah gampang karena sudah ada acuannya ke di kita kan. Tadi di data yang di internet itu aja kita copy paste misalnya, kita tambah sedikit datanya udah bisa. Tapi mengatur rumit kronologi memang dia agak lebih
sulit dia. Karena nanti kita akan seleksi, lihat lagi perlagutan yang lahir pada tahun yang sama, lalu kita klasifikasi lagi bulannya siapa yang paling muda, kita runutnya begitu. Memang dia lebih lebih lama kerjanya. Tapi manfaatnya jauh lebih bermanfaat dibanding tadi per distrik dan per rasot tadi. Kalau per distrik per rasot itu tidak tahu kita tahun manakah yang menghasilkan pertumbuhan jemaah yang tertinggi. Tapi kalau tadi per dekade akan kita lihat, tahun 76 hanya 2 jemaah, 77 10, 78 12, 79 30 misalnya. Itu kan berarti, berarti di 10 tahun pertama ininya jemaat di KPA bertumbuh. Atau misalnya di tahun 86 mulai, berarti di tahun kedua setelah panjainya pertumbuhan kita signifikan. Seperti yang saya lihat, saya tunjukkan data yang ada di di visi misi kita itu. Kalau kita lihat ini kan, di sini dia pertumbuhannya antara 1975 sampai 1995. Nah, sehingga nanti jemaat melihat, rupanya kami ini banyak bertumbuh di tahun sekian. Supaya kita bisa nanti memberi refleksi, GKPA itu harus rebound. Karena sekarang stagnan. Kita kembali ke masa jaya tahun dekade sekian ke sekian. Gitu. Sehingga jemaat terbakarlah rohnya untuk bertumbuh lagi menambah jemaat. Minimal di 10 tahun ke depan, pasca kemandirian ini, bertambahlah dari 34 resort menjadi 50 resort misalnya. Dari 175 perlagutan menjadi 200 resort misalnya. Itu 2 perlagutan. Berarti kan ada semangat penambahan jemaat, pertumbuhan jemaat lagi. Ya, karena begitu tadi yang perbincangan kami dengan Imam itu. Jadi dia tidak resort seperti yang ada sekarang. Mending kan gusto ni, ang gobi sa lutar kerja kita mending at joy. Makanya nanti kita baca nanti data-data yang sudah masuk tadi di Google Drive itu, kita klasifikasi aja. Baru kalau bisa nanti supaya memudahkan tim ini, kan kita ada 5 orang nih. Iya. Kalau 5 berarti per distrik aja. Per distrik kita klasifikasi, nanti tahun-tahunnya kita buat tahun ini jemaatnya sesuai dengan tadi yang dikirimkan oleh Amang Gogo. Inilah panduan penelitiannya yang ada, kita isi sendirilah ke sini. Kita isi sendiri ini. Kalau belum ada fotonya, kita minta fotonya. Kalau ada di internet, kita cari sendiri. Lalu kita runutlah waktunya per tahun. Lalu nanti setelah kita bertemu lagi, sudah ada kompilasi kita nanti dari tiap distrik. Sehingga kalau sudah final, barulah kita gabung nanti data kita ini kita kompilasi. Sehingga per tahun sudah kita lihat angka-angkanya, perlagutan mana yang lahir tahun sekian, baru nanti finalisasi. Kita serahkanlah ke panitia inti. Kalau tadi kita setuju kepada Elektromedia, kita kasih data kita ke Elektromedia, lalu mereka nanti yang membuat bagaimana tampilannya, layoutnya. Baru kalau kita setuju panitia setuju juga dananya, udah go. Nanti itu kita bisa minta ber-ISBN juga, itu bisa. Biasanya mereka tempatkan itu keluarkan tuh buku-buku yang sudah ber-ISBN juga. Karena itu kan buku e-book ya, dan bisa dicetak. Hirsoni mau rakut deh, setuju lah kita ya. Setuju. Oke. Nah, kalau kita sudah setuju yang disampaikan oleh Amang Gogo tadi, model format narasi dari tiap perlagutan ini, tanpa ada lagi ini yang kuning ini, maka mulailah kita bekerja. Pembagian apanya dulu, pembagian kerjanya, siapa kemana, supaya kita bagi nanti. Lalu kita perumusan daripada malam ini nanti kita akan
kirimkan ke kita semua ke tim. Rekaman ini pun nanti akan kita kirimkan bagi mereka yang tidak bisa datang, bisa mengulang lagi rekaman ini. Kira-kira begitu. Ada yang minta aku distrik ini lah gitu. Aku distrik 3 lah, Oh, distrik 3, oke. deket rumah Amang. Nggak, bebas distrik mana aja Bang. Bang Sekalian Freses cocok distrik 2 karena mantan dari sana kan. Boleh. Nah, kalau saya Aku, aku ambil mangan namang inang dah. oke, silakan. Jadi aku bisa distrik 1, berarti nanti Amang apa? Edward bisa distrik 4, Amang JP Amang JP itu saudara kan bisa distrik 5 misalnya, atau Bang Martin nanti serta siapa lah. Nah, kita buatlah batasan kerja kita sampai minggu depan lah ya, berarti ya. Kira-kira, atau butuh kita lagi tambah waktu minggu depan. Nggak bisa cepat. Kan? ya. Kalau bisa secepatnya, Yang perlu nanti kita ambil per distrik itu kan data-data yang sudah ada di Google tadi kan, bisa. masukkan ke form yang kita sediakan. Ya, tapi yang di Google tadi tidak semua tahun berdirinya nggak ada, pengukurannya nggak ada. Yang ada di apa tadi hanya apa namanya tahun berdirinya, nggak ada apa namanya tadi eh, informasi data kuantitatif aja itu, tidak semua lengkap dia sana. Guru-guru Tapi prakteknya, bantu kan Almanak juga kan membantu kita. ya betul. Jadi nanti kalau tidak lengkap datanya, kita bisa telepon direct lah ke pendetanya. Kalau ada kita punya telepon ya, supaya jangan menunggu bola kita lama kali. Satu Oh, minggu, 1 minggu. Saya juga sih 1 minggu. Oke lah dapat 1 minggu ya. 1 minggu bisa lah ya. 1 minggu dapat. Kebetulan distrik 3 muda-muda pula itu ya. Di sana di Pendeta Vero agak bisa cepat lah. Muda-muda. Pendeta Darwin. Kalau misalnya mau cepat, malam minggu. Ah, cuman formatnya ini ya, Mang. Formatnya ini apa? Kita udah fix ya gitu ya. Maksudnya kalau format ini kan gimana? Format ini nanti kita eh, nggak usah lah mereka Google Drive ya. Secara WA pun boleh lah gitu ya. Tolong Ya, dong kirimkan data ini gitu. betul. Ya. Sesederhana itu aja lah aku rasa ya. Kita kirim, Ya. terus minta kirim datanya by WA aja. Tolong jawab Nah, by WA. Mungkin gitu kali ya. Daripada kita suruh dia ngisi form, nanti dia bilang, aduh susah lah mau aku belum ini. ada akun kan, nggak ada. Nanti dia ngetik-ngetik di situ susah lagi kan. Tolonglah WA informasi ini kali ya gitu. Kali mungkin sesederhana itu kali ya. Karena yang kita minta nanti kan guru perlagutan pertama sama PHP-nya. PHP Iya. sekarang, data statistik sekarang itu aja. Cukup gitu. Terus kita gimana ya? Kita nelpon mereka itu kita gimana kan mereka eh, buat apa gitu kan? Mereka kan nggak tahu gimana Bang. Eh, Dibilang aja bahwa kita dari tim sejarah dalam rangka menerbitkan buku godang GKPA gitu. Oh, oke oke. Pasti mereka tidak akan ya, namanya reaksi yang negatif karena kita kan resmi ada tim kan gitu. Kami ditugaskan untuk buat ini begini-begini, mohon informasinya begini-begini. Kalau sudah ada di data yang mereka kirimkan, kita hanya mindahkan aja. Hanya yang belum yang kita tanya. Kalau distrik 3 mungkin sudah Labuan Batu yang belum masuk sama Pangkalan Merambah itu aja. Kalau Milen Timur ya, Milen Timur. Yang masuk masih 2, Siantar dan Medan Barat itu aja. Di Google Drive itu ya. Google Drive, oke. Tapi kalau data seperti yang itu sederhana kan rasanya nggak itu ya nggak masalah ya gitu. Ya, Nah, statistik berarti kita ambil almanak lah ya, nggak usah nanya ke mereka lah berarti ya, ya, Bang, ya. ya. Ya kan? Almanak Almanak 2000 25. ya itulah ya berarti ya. Kita hanya minta data nama guru parangutan dia pertama, terus sama yang Sekarang. sekarang. Nah, Ya. Baru tanggal Jokowi. Berdiri dan tanggal Jokowi. diupload Oleh siapa? oleh siapa? Oh, oke. Itu aja.
Berarti kalau udah itu udah bisa lah kita akhiri pertemuan kita. Nanti kayak Karena kata, belum semua di gereja kita diopoi loh. ya yang diopoi aja kita catat. Nanti kalau tidak diopoi, tak usah kita tampilkan datanya. Berarti kalau Eh, tidak diopoi berarti dia belum. Ke data itu kenapa kan nggak semuanya? Kenapa beda, dia bukan ada tahap itu ya? Habis diopoi beda. beda Kenapa yang langsung? dengan diopoi yang beda. Oh, bedanya gimana, Mang? Maksudnya bobotnya beda atau gimana? Itu sudah jemaat penuh dia. Tapi kalau Oh, gerejanya yang diopoi inang. Diopoi itu artinya pembangunan gerejanya sudah sempurna. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya kan diresmikan penggunaan bait Allah itu, gedungnya itu. Bukan gerejanya, gedungnya itu diopoi. oh gitu. Ada yang enggak berarti langsung mereka gitu ya. Berarti sekarang ada yang enggak gitu. Artinya itu enggak Ada. harus gitulah. Enggak harus berarti ya. Kalau diopoi itu harus sudah lengkap pembangunannya sudah final baru diopoi. Kalau dia masih tahap pembangunan itu belum bisa. Nah, kalau begitu, Mangi, daftar isian kita tadi, apakah Hmm? kita bedakan di situ diresmikan tanggal sekian oleh atau diresmikan tanggalnya aja kan? Baru Ya, diopoi tanggal oleh. sekian, kan? Ya, Beda itu diresmikan dengan diopoi. ya, beda. Mana yang mau dipakai? Maksudnya apakah harus dua-dua? Nggak bisa hanya diresmikan aja? Kalau dia misalnya belum diopoi, diresmikan aja di sini. Gitu. Jadi Ya, di sini dia. Kita Tapi buat tapi dua-dua titiknya di situ. ada masalah nggak? Maksudnya kalau nggak diopoi langsung diresmikan, itu apakah ada masalah secara organisasi GKPA? enggak, kalau yang pertama itu harus diresmikan. Oh, diresmikan baru diopoi. Jadi sekarang Diopoi. ada gereja yang sudah diresmikan tapi tidak diopoi, nggak ada masalah kan? Enggak masalah. Nggak Kalau masalah. Masalah. dia Oh, belum jadi kalau dia belum diopoi, nanti ini kita delete. oh Ini, yang ini. Ini, tidak usah dimasukkan data ini. Tapi kalau dia diopoi, masukkan aja. Sehingga nanti yang belum diopoi nanti dia begini. Langsung ini susunan kan. Nah, kalau orang membaca nanti hanya berdiri berarti dia belum diopoi. Lalu nanti kalau belum diopoi kan diperintahkanlah pendeta rasat di sana untuk mempersiapkan pengopoiannya kan. Supaya ada kerjanya. Ya. Kan pendeta sekarang nggak tahu dia kerjanya apa. Belum diopoi pun tenang dia kan. jadi kalau diopoi itu dia apa seperti peresmian juga atau cukup misalnya datang dalam satu ibadah gitu atau gimana? Ada diopoi itu pesta, kalau istilahnya itu pesta syukuran. Bukan lagi, bukan lagi Oh, mengharap dana dia di sana karena sudah lengkap semua. Gitu diopoi. Itu Iya. pesta terakhir. Kalau ini kan Pangopoyon itu ditandai dengan penanaman nama dan Alkitab itu emang ya? Oh bukan, itu MBO itu. itu apa Itu apa lagi? itu, Bang? Namanya pembatu jahat. Oh, Mamayakon Batu Ojahan. Itu peletakan Kalau batu pertama mula-mula. kalau bisa nah, urutannya begini. Heeh. Diresmikan. Baru memayakkan batu jahat MBO pada tanggal ini kan kapan? Baru puncaknya ini Pangopoyon. Puncak ini. Diresmikan dulu baru bikin batu itu ya. Ya, Oh gitu ya. Oh iya iya. iya, diresmikan batu baru Ya, Oke, Tiga berarti yang kita temukan. Yang pertama berdiri, ya, kedua diresmikan, ya. yang ketiga diopoi. MBO dulu baru Pangopoyon. Iya, MBO baru mau poi. Berarti opat ya. Iya. itu MBO. yang saya buat itu MBO itu, Mang. Batu Ojahan itu yang Parlakuta Medan Barat April itu. Itu kalau bisa Oh, yang Medan Barat itu justru dibikin di situ memayakkan Batu Ojahannya itu di tanggal 15 April itu. Berarti salah itu datanya tuh, Mang. Ya, oh iya iya. berarti ini di sini ya. Eh, di sini pada ini. Nanti dicari lah ini tanggal berapa lahirnya Medan Barat. Nah ini. Tapi Jadi dia ulang tahunnya kapan? Peresmian itu atau Mamayakan Batu atau pesta pengopoy di mana dia? ulang tahunnya tanggal berdirinya. Oh, peresmian itulah berarti itulah tanggal tanggal lahirnya gitu ya. Ya. Peresmiannya itu. Hmm.
Inilah tanggal lahirnya. Heeh. Nah, makanya kemarin aku bilang tanggal lahirnya itu, eh, tanggal lahir sebuah gereja itu kan harus kita eh, tentukan bagaimana cara menetapkan tanggal lahir gereja. Kan itu perdebatan itu di setiap perlagutan. Ada yang mengatakan per minggu per jolo, ada yang mengatakan pertemuan per jolo, ada yang mengatakan pendidik per jolo, macam-macam itu di jemaat itu. Hmm. Sehingga kemarin di Medan Barat itu sudah kita buat itu apa namanya, bagaimana cara menentukan tanggal berdirinya sebuah gereja. Nah, sehingga tidak di apa namanya, tidak debatable, harus dia benar-benar ada dasar legitimasi penetapan tanggal lahir. Terima kasih bilang kemarin itu harus ada pelatihan penyusun sejarah kan, supaya jangan lain di sana, lain di sini. Jemaat ini bukan dulu di sananya pertama itu pertama kita di sini, bukan di sini. Jadi bisa berkelahi hanya menetapkan tanggal lahir. Tapi kalau di yang sudah kita terima tidak tanya, itu aja kita tulis. Berarti mereka sudah melalui proses yang panjang itu menuliskan tanggal lahir Ya, gereja itu. di peresmian Batu Ojahan sama Mangkok Point, tiga tahap itu lah emang ya. Ya, misalnya ya kita lihat itu tadi gambar jadi di tanggal berdirinya dari data yang mereka tulis ya. Dan wah, muter-muter ya. Ini masih tanggal lahirnya. Ini di lahirnya juga apa ini? Ini gambar. Mas, harus baca lagi panjang ini. Nantilah kita baca. Karena masih panjang kali prosesnya lahirnya Medan Barat itu. Nanti kita lihatlah kapan tanggal lahirnya. Pasti nanti di situ akan kita temukan nanti kapan tanggal lahirnya. Tapi intinya itulah nanti ya, bahwa yang kita bubuhkan di data kita itu adalah tanggal lahir diresmikan ya, diresmikan. Kemudian kapan dia MBO, memayakan berwajahan, baru kapan dia pengukuran. Kalau misalnya dia sampai hanya peresmian aja ada tanggal ini, itu aja. Berarti nanti orang yang membaca mereka belum MBO dan pengukuran. Tapi kalau dia misalnya sudah sampai di peresmian dan MBO, berarti tinggal namanya pengukuran yang belum dikerjakan. Nah, sehingga nanti para pendeta akan melihat tugas-tugas yang belum rampung di jemaat yang dia pimpin. Apakah jemaatnya masih di sini tahapannya, atau sudah di sini tahapannya, atau sudah sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini misalnya tahapan dari gereja itu, berarti dia ditugaskan untuk mengembangkan ke jemaat lain. Supaya membuka jemaat baru. Nah itu kan nanti refleksi-refleksi yang harus kita bangun dari data itu. Sehingga periode 2026 ke 31 sudah ada data yang akan dipakai oleh pimpinan untuk memacu
semangat para pendeta di lapangan melaksanakan apa, tugas dia apa. Karena datanya sudah lengkap. Sehingga nanti buku gudang ini bermanfaat juga untuk pertumbuhan dan pengembangan kita ke masa depan. Oke lah ya, berarti ya sudah final lah ya pertemuan kita malam ini. Tadi saya ulangi pembagiannya tadi, distrik 1 saya, distrik 2 Kemang Proses, distrik 3 Kemang Info, distrik 4 Kemang Gogo, distrik 5 nanti Amang Julianto atau Amang Martin. Pertemuan kita 1 minggu ke depan, apakah hari Jumat, hari Selasa, atau pokoknya minggu ke depan, dan kita umumkan kapan yang bisa kita bersama tentang Jumat depan. Bisa lah minggu depan, misalnya kita kalau apa nanti kita jangan kemalaman, kita buat sore dia jam 6 misalnya atau jam 5, tergantung kalau misalnya kalau hari Senin memang kami dari Komisi 4 masih rutin bertemu. Saya sudah minta Senin yang kemarin untuk kita, jadi kalau nanti kita minta lagi tidak, jadi 3 minggu nanti kita nggak bertemu. Hari kalau hari Rabu pun boleh, Rabu malam. Medan Kalau Barat, malam, Medan Barat sermon. Malam mungkin bisa ya. oh, sermon ya. Oh, iya, iya. Kamis udah ada pelayanan begini. Di sini pada pagi, penuh kari-kari pelayanan. Kecuali pagi sampai sore, boleh lah. Nah, kalau sudah malam, udah penuh ini. Apanya? Ini kebetulan ini Sintua yang pertengahan jadwal ini, makanya bisa bertemu kita. Tidak, udah penuh. Tapi nanti kita lihatlah, walaupun kita misalnya hari Selasa sebelum jam 8 misalnya, satu jam aja kita bertemu kan, jam 6 ke jam 7, baru hanya menyampaikan data kita, tentu nanti habis itu kita kompilasi baru kita ketemu lagi. Jadi hari Selasa itu jam 6 misalnya sampai jam 7 hanya menyampaikan hasil kerja kita aja. Mana yang bolong-bolong, mana yang belum. Nah, nanti data yang sudah ada kita kompilasi. Saya kompilasi nanti data itu semua, baru kita ketemu lagi itu misalnya beberapa hari lagi berikutnya, datanya itu sudah fix kan, tinggal mengisi yang bolong-bolong. Kira-kira begitulah. Berarti hari Selasa jam 6 lah gitu ya. Hari Selasa pertandingan masih jam 6. Oh, pertanyaan. Oh, pakai. Hmm. Oh, itu pula ya. Atau hari Senin jam 6. Nah, itu. Senin sore. Ya. Kalau itu boleh. Ya, Senin sore jam 6 atau jam 5. Karena kami kan jam 7.30, nanti saya minta nanti mereka kita jam 8 aja yang Komisi 4. Berarti hari Senin tanggal 1 ya? Tanggal 1. Ya. Hmm. Jam 6 ke jam 7. Jam. Itu kan hanya menggabungkan, mengkompilasi apa kita itu kan? Ya, memberikan hasil kerja kita. Baru nanti saya kompilasi nanti itu semua data kita, baru kita 2-3 hari lagi nanti kita ketemu untuk memfinalisasi. Itu aja, berarti hari Senin lah ya, jam 6. Ceker lah ya. Oke. Biar ada Amang Edu gimana?
Iya, Mang. Oke, Mang. Gak apa-apa. Berarti jam 6 ya hari Senin. Iya. Oke, Mang. Apa isian kita itu dikirim lah Mang ya, isian kita yang mau kita minta ke resort ke parlagutan itu dikirimlah biar bisa kita apa nanti. Ah, iya, itu Oke. tadi, Mang. Kan saya ini lagi di jalan, Mang. Tadi saya nggak ini kali. Nanti saya Eh, kirim. nggak, Nanti kita saya kirim. maksudnya yang tadi hasil pembicaraan kita ini, Mang, dibuat aja di grup. Artinya kan Ya. formatnya apa-apa aja tanggal-tanggalnya, terus ininya, biar nanti kan itu yang kita serahkan ke parlagutan untuk diisi maksudnya kan, Mang. Iya Iya, iya iya. Mang ya. Tadi saya nggak catat semua loh, Mang, ininya karena lagi di luar. Oke, nanti apa namanya? Ku tulis lagi, lalu ku kirim lagi nanti ke grup. Apa yang Ya, Edu yang apa? oke, Mang. Oh, Dan Biar nanti tugas saya ini kan. ya, dan tugas kawan-kawan lagi Amang Julian tuh ya, sama Amang ML belum nggak hadir kan, biar mereka tahu ya. tugas. Nanti tugas-tugasnya juga akan saya sampaikan. Iya, maksudnya resume pembicaraan hari ini kan kita buat di grup, jadi kita tahu Ya, apa yang kita kerjakan gitu, Bang. oke, siap, siap. Nanti Iya. akan kita. Baik, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk ikut bincang-bincang menentukan rencana kita ini. Sampai jumpa lah minggu depan, hari Senin jam 6 sore. Tadi karena tidak dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pertemuan kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah kami sepakati, sehingga kami dapat menyusun kronologi dari pertumbuhan jemaat Tuhan di KPA tahun demi tahun hingga dari awal hingga hari ini. Terima kasih Bapak, pertemuan kami hari Senin, Tuhan berkati, supaya dapat kami kompilasi hasil kerja kami. Teman-teman kami yang belum datang, supaya kami bertemu pada minggu yang datang. Ini tiba saatnya bagi kami untuk istirahat, memberkati istirahat kami sehingga kami sehat untuk umur, untuk melanjutkan tugas kami. Terpuji engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Harus Orang semangat. Oke, oke. Sampai jumpa minggu depan. Makasih semuanya. Bang.